Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kami semua selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Cecep Anwar MAG dan Bapak Muhammad Farhan Mubarak MAG serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Noviani Koswara dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sikap Kritis dan Demokratis. Kemampuan berpikir kritis saat ini menjadi perhatian penting. Sebab seseorang yang berpikir kritis akan dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Lalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat dan alam semesta bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilus subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama ada inna. Inna ini hukumnya gunnah karena terdapat huruf nun yang berharokat tasydid, dibacanya dengan mendengung dan ditahan sesaat. Selanjutnya ada as-samawati. Alif lamnya ini hukumnya alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu shin. Dalam hal ini alif lam seolah-olah hilang. Cara membacanya itu menghilangkan atau memasukkan alif lam. Lalu al-ard yaitu alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif berharokat, membacanya secara jelas. Al-laili masih alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ya. Wan nahari itu alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu nun. Selain itu juga berlaku hukumnya gunnah karena hukum nun berharokat tasydid, dibacanya dan cara mendengung dan ditahan sejenak. Ha mad tabi'i karena huruf H setelahnya bertemu dengan alif, dibacanya panjang selama 2 harokat. La ayati liulil albab. Huruf ta di sini adalah idgham bila gunnah karena huruf ta yang berharokat kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Dalam hukum ini, harokat tanwin dilebur atau digabungkan dengan huruf selanjutnya. Albab itu ada mad aridli sukun karena huruf mad yaitu ba fathah bertemu dengan alif berada sebelum huruf yang diwaqafkan di akhir kalimat. Dibacanya panjang selama 2-6 harokat. Lalu ada huruf ba yaitu qalqalah kubra karena hurufnya itu berada di akhir kalimat sehingga diwaqafkan dan dibaca secara memantul. Allah
Lafaz Allah didahului dengan huruf berharokat fathah, dibacanya secara tebal. Itu hukumnya tafkhim. Qiyamau waqu'ud. Idgham bi gunnah karena mim berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw. Harokat tanwin dileburkan dan disertai dengan dengung. Wa ala mad tabi'i karena huruf lam berharokat alif disertai huruf alif maskurah, dibacanya panjang selama 2 harokat. Bihim wa junu idhan sapawi karena huruf mim sukun bertemu dengan waw, dibacanya secara jelas. Yatafakkaru itu mad tabi'i karena huruf waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah, dibacanya panjang selama 2 harokat. Al-ard alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif berharokat, dibacanya dengan jelas. Rabbana ma itu mad tabi'i karena yang pertama huruf patah setelahnya huruf nun patah setelahnya bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Maknya juga hukumnya mad tabi'i karena huruf min patah bertemu dengan alif, dibacanya sama sepanjang 2 harokat. Kholak ta itu hukumnya qalqalah sugra karena salah satu huruf qalqalah berharokat sukun itu berada di tengah kalimat, dibacanya setengah memantul. Selanjutnya batilus ikhfa hakiki karena huruf lam berharokat patah tanwin bertemu dengan huruf sin. Huruf tanwinnya itu disamarkan serta didengungkan selama 2 harokat. Subhanaka qalqalah sugra karena salah satu huruf qalqalah berharokat sukun yaitu ba berada di tengah kalimat, dibacanya setengah memantul. Adzaba da-nya itu mad tabi'i karena huruf zal patah setelahnya bertemu dengan alif. Cara membacanya panjang selama 2 harokat. Lalu azaban nar mad arid li sukun karena huruf mad yaitu nun fathah bertemu dengan alif berada sebelum huruf yang diwaqafkan di akhir kalimat, dibacanya panjang selama 2-6 harokat. Di sini juga berlaku hukum gunnah karena huruf nun berharokat tasdid, dibacanya mendengung dan ditahan sejenak. Selanjutnya asbab an-nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 190 ini. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia agar tidak terperdaya dengan tipuan dunia yang sementara. Sebagai seorang mukmin, selain mengejar perkara dunia atau kebendaan, hendaklah sediakan waktu untuk hidup kerohanian. Sekarang tiba masanya untuk berpikir melihat alam, supaya dapat melihat bahwa semua itu penuh dengan mukjizat ilahi. Ayat ini mengajak mereka agar memikirkan langit dan bumi tentang semua kejadian yang ada di dalamnya. Isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 berdasarkan pada tafsir. Yang pertama ada tafsir Al-Lubab. Dalam tafsir Al-Lubab ayat 190 ini berbicara tentang penciptaan benda-benda angkasa serta pengaturan sistem kerja benda-benda langit tersebut. Demikian juga kejadian dan perputaran bumi yang melahirkan silih bergantinya siang dan malam.
Lalu menurut ayat tersebut, semua itu merupakan tanda-tanda tentang wujud dan maha kuasa Allah. Bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal dan jiwa yang tidak diselubungi oleh kerancuan. Sedangkan ayat 191 menjelaskan sifat-sifat ulul albab itu, yaitu mereka yang mengingat Allah dalam seluruh situasi dan kondisinya. Berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan dan sistem kerja langit dan bumi. Dan setelah itu berkesimpulan bahwa Tuhan tidak menciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia atau tanpa tujuan yang hak. Mereka menyucikan Allah dari segala kekurangan dan keburukan yang mereka dengar atau terlintas sesekali dalam benak mereka. Mereka juga selalu memohon kiranya mereka dilindungi dari azab neraka. Yang kedua, ada tafsir Al-Misbah. Menurut tafsir ini, ayat 190 itu mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit, berada dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya. Kemudian ayat 191 menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai ulul albab. Mereka adalah orang baik laki-laki atau perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi apapun. Objek zikir adalah Allah, sedangkan objek akal dan pikiran adalah seluruh makhluk ciptaannya. Akal diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, dan terdapat keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Menurut Syekh Imam Al-Qurtubi, pada ayat 190, Allah memerintahkan kita untuk melihat, merenung, dan mengambil kesimpulan pada tanda-tanda ketuhanan. Karena tanda-tanda tersebut tidak mungkin ada kecuali diciptakan oleh yang maha hidup, yang maha suci, yang maha menyelamatkan, maha kaya, dan tidak membutuhkan apapun yang ada di alam semesta. Dengan meyakini hal tersebut, maka keimanan mereka bersandarkan atas keyakinan yang benar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Pada ayat 191, Allah menyebutkan 3 keadaan yang sering dilakukan oleh manusia pada tiap-tiap waktunya. Dikatakan bahwa Rasulullah selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Zikir dalam arti umum dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, walaupun ketika berada di dalam kamar mandi sekalipun atau di tempat-tempat yang kurang baik, karena pahalanya akan tetap ditulis oleh malaikat tanpa melihat lokasi tempat berzikir. Namun, pendapat ini dihukumi oleh para ulama dengan makruh, beralasan karena berzikir kepada Allah pada tempat-tempat yang kurang baik seperti itu mengurangi kesantunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja dengan membaca Al-Quran di kamar mandi. Bukankah akhlak kita sendiri mencegah perbuatan seperti itu? Para ulama berpendapat zikir dalam konteks ini diartikan dengan sholat, bahwa kewajiban sholat itu dilakukan dengan berdiri, namun apabila tidak sanggup, dengan duduk, dan berbaring jika tidak kuasa untuk duduk. Nah, teman-teman semua, kesimpulan yang dapat saya ambil dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, ulul albab adalah mereka orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan untuk mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Bahwasanya keberuntungan dalam keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang muslim yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Selanjutnya, di dalam ayat tersebut memiliki kandungan hukum, yaitu Allah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan memerintahkan untuk mempergunakan pikiran kita
untuk merenungkan alam, langit, dan bumi, yakni memahami ketetapan-ketetapan yang menunjukkan kepada kebesaran Al-Khaliq, yaitu pengetahuan, serta pergantian siang dan malam. Yang demikian ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kemudian, dari hasil berpikir tersebut, manusia hendaknya merenungkan dan menganalisa semua yang ada di alam semesta ini, sehingga akan tercipta ilmu pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.